Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini bertemu lagi dengan Miss Susi. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan teman-teman semua bisa memahaminya. Nah, teman-teman semua bisa menyaksikan video ini menggunakan apa? Ya, menggunakan laptop, menggunakan komputer, atau menggunakan handphone. Seperti yang sudah kita pelajari, bahwa benda-benda ini merupakan benda elektronik. Benda elektronik yaitu benda yang hanya dapat berfungsi jika dialiri arus listrik. Energi listrik yang kita dapatkan itu berasal dari perusahaan listrik, yaitu yang dikenal juga dengan PLN atau Perusahaan Listrik Negara. Nah, bagaimana ya caranya PLN mendapatkan energi listrik? Serta bagaimana cara energi listrik ini bisa sampai ke rumah kita? Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar tentang cara menghasilkan dan menyalurkan energi listrik. Yuk, kita mulai belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, agar teman-teman semua bisa menjelaskan proses menghasilkan listrik, dan yang kedua, agar teman-teman semua bisa menjelaskan proses menyalurkan energi listrik dari pembangkit listrik sehingga sampai ke rumah-rumah. Kita lihat yuk bagaimana proses menghasilkan energi listrik. Energi listrik dapat dihasilkan dari pembangkit listrik. Pada pembangkit listrik, sumber-sumber energi dari alam akan diubah melalui turbin menjadi energi gerak. Lalu, pada generator, energi gerak akan diubah menjadi energi listrik. Sumber energi dari alam yang biasa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik yaitu air, atau disebut juga dengan PLTA, panas bumi, disebut juga dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi, gas alam atau PLTG, nuklir PLTN, dan uap atau PLTU. Nah, komponen utama dari pembangkit listrik itu selain dari sumber energinya adalah turbin dan generator. Kali ini kita akan membahas pembangkit listrik yang berasal dari air atau disebut juga dengan pembangkit listrik tenaga air disingkat dengan PLTA. Perhatikan gambar pembangkit listrik tenaga air berikut ini. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama adalah air yang dibendung di dalam waduk. Yang kedua itu adalah pintu waduk. Yang ketiga, katup pengatur. Yang keempat, pipa pesat. Yang kelima, tangki pengatur. Yang keenam, katup pengontrol. Yang ketujuh, turbin. Yang kedelapan, generator. Yang kesembilan adalah transformator atau disebut juga dengan gardu atau bisa juga disebut dengan trafo. Yang kesepuluh adalah saluran transmisi yang akan menyalurkan energi listrik yang dihasilkan ke rumah-rumah penduduk. Adapun cara kerja dari pembangkit listrik tenaga air, yang pertama, air dibendung di dalam waduk, lalu masuk melalui pintu waduk,
Kemudian, untuk mengatur air maka diatur oleh katup pengatur. Selanjutnya, air masuk ke dalam pipa pesat yang berfungsi untuk mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin dan juga untuk mendapatkan tekanan yang lebih besar. Namun, sebelum ke pipa pesat itu ada namanya tangki pengatur yang berfungsi untuk menjaga tekanan air supaya tidak terlalu besar, sehingga tidak merusak peralatan yang lainnya. Kemudian, dari pipa pesat, air akan diarahkan untuk memutar turbin, dan untuk mengatur kecepatannya turbin terdapat sebuah katup pengontrol yang mengontrol kecepatan air dalam memutar turbin. Selanjutnya, ketika turbin berputar, maka putaran turbin tersebut akan memutar generator. Hasil dari putaran generator inilah yang akan menghasilkan arus listrik. Semakin cepat putaran generator, maka akan semakin besar energi listrik yang akan dihasilkan. Kemudian, arus listrik yang dihasilkan akan masuk ke transformator untuk dialirkan melalui saluran transmisi sehingga sampai di rumah-rumah penduduk. Itulah cara kerja dari pembangkit listrik tenaga air. Selain pembangkit listrik tenaga air, ada juga pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Mikrohidro ini juga pembangkit listrik yang memanfaatkan air sebagai sumber tenaganya. Biasanya pembangkit ini ada di daerah yang belum terjangkau listrik, yang mana warga-warga yang ada di sekitar daerah tersebut akan membuat secara mandiri dengan memanfaatkan air sungai atau air terjun. Pembangkit listrik mikrohidro yang dibuat oleh masyarakat ini akan menghasilkan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan warga di sekitar daerah tersebut. Perhatikan gambar ini merupakan salah satu contoh gambar pembangkit listrik mikrohidro. Yang pertama ini adalah air sungai atau air terjun yang dibendung. Selanjutnya, nomor 2 adalah aliran air, yang mana aliran air ini dibuat dengan kemiringan 25 derajat. Yang ketiga adalah kincir air. Yang keempat adalah turbin. Yang kelima generator. Dan yang keenam adalah saluran transmisi. Adapun cara kerja dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, yang pertama yaitu air sungai atau air terjun akan dibendung. Selanjutnya dialirkan dengan kemiringan 25 derajat menuju ke kincir air. Aliran air tersebut akan menggerakkan kincir air. Ketika kincir air berputar, maka akan menggerakkan turbin. Energi gerak yang dihasilkan oleh kincir air melalui turbin akan masuk ke generator, dan pada generator inilah nanti akan terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan akan diteruskan ke rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar tempat tersebut melalui saluran transmisi. Sekarang kita lihat proses penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik sehingga sampai di rumah konsumen. Yuk kita nonton video berikut ini. Woi, bangun. Masa TV-nya tidak ditonton? Kok dibiarkan nyala? Wah, kamu siapa?
Namaku Billy, si bijak listrik. Listrik? Iya, kamu tahu listrik? Enggak. Listrik itu energi yang membuat alat-alat di sekitarmu berfungsi. Seperti TV, setrika, radio, komputer, kulkas, mesin cuci, AC. Semuanya pakai listrik. Kayaknya semua orang di sini perlu dikasih pelajaran deh. Bukan, mati lampu. Kalian sih. Lah. Kita mau kemana? Ayo ikut aku, supaya kamu tahu dari mana datangnya aliran listrik. Tenaga listrik bisa dibuat dengan memanfaatkan tenaga alam yang berasal dari bumi Indonesia kita. Seperti air, uap, minyak bumi, gas alam, dan panas bumi. Nah, kalau di sini, listrik dibuat dengan memanfaatkan tenaga air. Masuk yuk. Lihat tuh. Sebentar lagi, arus air yang menggerakkan turbin itu akan menghasilkan energi gerak. Lalu, energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Imut banget. Kak Billy, dia siapa? Dia itu kumpulan energi listrik yang baru lahir, yang terbangun dari dua unsur, yaitu tegangan dan arus. Biasanya di Indonesia, listrik yang baru lahir memiliki tegangan listrik antara 6.000 hingga 21.000 volt. Kak Billy dia baru diapain? Kasian. Jangan khawatir. Dia itu sedang dimasukkan ke dalam trafo untuk disesuaikan tegangannya. Kamu lihat nggak kotak besar di situ? Itu namanya trafo. Trafo itu adalah alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Kenapa harus lewat trafo? Karena ukuran badannya harus dikecilkan, biar tegangannya tambah besar dan arusnya kecil. Jadi dalam trafo itu tegangannya dinaikkan atau diturunin sih? Kalau di Indonesia, yang mulainya 13.000 volt dinaikkan menjadi 500.000 volt. Tapi ingat ya, setiap negara memiliki ukuran yang berbeda-beda. Dinaikin ya? Kenapa dinaikin sih Kak Billy? Tegangan listriknya dinaikkan karena habis ini mereka mau melakukan perjalanan panjang melintasi kawat-kawat listrik itu. Weh, hebat. Buat apa? Kamu tahu kan, di seluruh sudut daratan di Indonesia terbentang kawat listrik yang panjangnya sampai ratusan kilometer. Daripada dijelasin panjang lebar, mending ikut aja yuk. Gak apa-apa nih. Santai aja, mereka semua teman. Lihat contoh ya. Kak Billy, mereka kok serius sekali sih? Sebenarnya kita mau ke... Cepet banget. Ampun. Baru sekali aja udah sempoyongan. Setiap hari, bola-bola listrik itu menempuh jarak berkilo-kilometer loh. Setiap hari? Mati aku. Kak Billy, lihat. Nah, oleh trafo, energi listrik yang tadinya 500.000 volt diturunkan menjadi 150.000 volt. Kak Billy, tadi kan tegangan listriknya dinaikin. Kenapa sekarang diturunin? Karena jarak yang akan ditempuh nantinya tidak sejauh yang tadi. Dan kalau tegangannya terlalu besar dan jaraknya terlalu dekat, nanti berbahaya. Karena di sini dekat dengan perumahan penduduk. Jadi tegangan listriknya bisa disesuaikan besarnya tergantung kebutuhannya. Pintarnya aku. Kalau itu peta apa? Itu peta perjalanan kita. Kita baru sampai di titik yang kedap-kedip itu. Kita baru
baru sampai situ. Santai aja, kita masih harus melewati 2 trafo lagi. Di trafo berikutnya, energi listrik yang sekarang ini 150.000 volt akan diubah menjadi 20.000 volt. Dan yang terakhir menjadi 220 volt. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Itu bentuk mereka yang terakhir. Cakep ya. Tegangan 220 volt ini adalah tegangan listrik yang dipakai di rumah-rumah. Rumah? Rumah siapa? Jadi, aliran listrik yang kita ikuti dari tadi itu ke rumahku ya? Nggak cuma ke rumahmu aja, tapi rumah semua orang yang ada di kota, di desa, di jalanan, di mana-mana. Listrik yang mengalir ke rumahmu itu setiap hari melibatkan usaha jutaan orang yang bekerja keras untuk mewujudkannya. Kalau kamu boros listrik, berarti kamu menyanyiakan kerja jutaan orang. Semuanya kerja keras buat kita. Semuanya untuk kehidupan yang lebih baik. Dari video yang telah kita tonton tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa skema proses menyalurkan listrik tersebut adalah yang pertama, energi listrik akan dihasilkan di pembangkit listrik. Bisa pembangkit listrik menggunakan uap, menggunakan panas bumi, atau menggunakan air, dan lain-lainnya. Nah, energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik ini akan diteruskan ke gardu induk atau dikenal juga dengan trafo startup. Nah, di trafo ini, energi listrik yang telah dihasilkan di pembangkit listrik akan dinaikkan tegangannya menjadi 500 kV. Selanjutnya, energi listrik akan dialirkan melalui saluran transmisi yang dikenal dengan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Nah, dari saluran SUTET tadi, energi listrik kembali akan masuk ke gardu induk. Di gardu induk ini, tegangan listrik akan diturunkan menjadi 150 kV. Nah, dari tegangan 150 kV ini, maka akan dialirkan ke saluran udara tegangan tinggi. Sebagian energi listriknya akan langsung dialirkan ke industri-industri, karena industri-industri ini membutuhkan tegangan energi listrik dengan tegangan yang sangat tinggi. Kemudian, energi listrik yang lain akan kembali masuk ke trafo atau ke gardu induk untuk diturunkan kembali tegangannya menjadi 20 kV. Selanjutnya, setelah diturunkan menjadi 20 kV, energi listrik akan disalurkan melalui tegangan menengah. Nah, dari saluran tegangan menengah, sebahagian akan langsung dialirkan ke bisnis-bisnis atau ke mal-mal, sedangkan yang lainnya akan kembali masuk ke trafo distribusi untuk diturunkan tegangannya menjadi 220 volt. Ketika tegangannya sudah menjadi 220 volt, energi listrik ini sudah bisa dialirkan ke rumah-rumah penduduk, ke fasilitas-fasilitas sosial, atau ke fasilitas publik lainnya melalui saluran tegangan rendah.
Nah, itulah proses dari menyalurkan energi listrik dari pembangkit listrik sehingga sampai ke rumah-rumah. Karena panjangnya tahapan penyaluran energi listrik itu, maka kita harus bijak dalam memanfaatkan listrik. Karena masih banyak sekali daerah-daerah yang belum mendapatkan energi listrik. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya ya. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.